سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin muhtaromin, kepada para jamaah pengajian kita, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, panjang umur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sewaktu-waktu meninggal, mudah-mudahan kita meninggal dengan husnul khatimah, mendapatkan barokah daripada guru-guru kita, dari para wali-wali kita, khususnya barokah dari Syekh Ibnu Athaillah. Dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul besok berdekatan dengan para nabi Allah, para ibadah Allah, para suci. Sebelumnya mari kita kirim Fatihah terlebih dahulu kepada beliau-beliau yang sudah disebutkan tadi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ruwiya, lan teman-teman diriwayataken, bener ya, annallaha ta'ala, apa setuhune Allah ta'ala, auha iku paring wahyu sapa Allah ta'ala, ila ba'di ambiyaihi, maring sebagiane para nabi Allah. Wahyunya begini, anzaltu bi abdi, anzaltu nurunaken sapa ingsun, bi abdi kelawan hamba ingsun, balaan ing cobaan, fada'ani mongko doa sapa abdi ni ing ingsun, fama tul tu ini dari kalimat taul. Taul itu artinya anugerah. Berarti tultu ini dari kalimat tola. Tola yang masdarnya taulun. Taulun itu artinya anugerah. Bukan arti panjang, bukan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir, Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi riddaul la ilaha illahu ilaihil masir. Ini bagiannya tatmaula ahli Quran. Fama tultu mongko ora aweh anugrah sapa ingsun hu ing abdi bil ijabati kelawan ijabah, fasyaka ni mongko wadul sapa abdi, mongko lapor sapa abdi ni ing ingsun, fakultu mongko dawuh sapa ingsun, abdi kaifa arhamuka,
abdi wahai hamba ingsun, kaifa arhamu hale kaya apa welas sapa ingsun ka ing sira mi syai'in saking suwiji-wiji bihi arhamuka. Berarti ibarat ini mi syai'in titik terus bihi arhamuka, bihi kang kelawan syai'in arhamuka welas sapa ingsun, welas sapa ingsun ka ing sira. Ada cerita, ini wahyu Allah kepada sebagian para nabi. Wahyunya Allah, firmannya Allah bunyi begini, anzal tubi abdi balaan ila akhirih. Saya menurunkan cobaan kepada hambaku. Hamba yang dicoba selalu berdoa kepadaku agar lepas dari cobaan, maka doanya tidak saya ijabahi. Maka hamba tersebut lapor kepadaku tentang hal tersebut. Kenapa Gusti saya dapat bala berdoa kok tidak diijabahi? Berarti Allah tidak sayang kepadaku. Allah menjawab, bagaimana saya tidak sayang kepadamu? Dengan cobaanlah ini justru aku sayang kepada kamu. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ya, kita bertubi-tubi mendapatkan cobaan ujian, itu kita harus memahami sebagai bukti bahwa Allah itu masih sayang kepada kita. Tapi kita sering tidak sadar. Lah yang sadar ini paling repot. Ya. Sampean kadang-kadang punya sapi mati orang tani. Kenapa Gusti? Sapi ini harta benda satu-satunya. Kok engkau ambil? Berarti Gusti tidak sayang kepadaku kan gitu. Itu justru Allah sayang kepada hamba tersebut. Lah orang selalu doa, ya Allah ya Rabbi selamatkanlah kami dari cobaan dan ujian. Ya ndak bisa. Mesti namanya orang hidup akan mendapatkan cobaan dan ujian. Kalau ndak begitu ya tidak munggah-munggah kelas. Wong ndak ada ujian, ya kapan naiknya kelas? Tidak bisa, mesti harus ada ujian. Allah berfirman, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Diteruskan, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wong pakai wala, pakai lam, pakai non taukid, berarti maknanya sungguh Allah selalu memberikan cobaan kepada kalian. Cobaan tidak pernah lepas-lepas, itu wajar. Cobaan ini selesai, ada cobaan lagi. Kami sungguh akan menurunkan cobaan kepada kalian. Bentuk apapun diantaranya, ya, minal khaufi, khawatir, takut, namanya orang biasa. Biasa. Besok apa sekarang punya uang loh, masih khawatir sampean.
Wong anak saya kok diminta itu, tidak punya pekerjaan, nanti dikasih makan apa, masih khawatir namanya orang. Khawatir itu biasa namanya orang. Minal khaufi nomor 2 di antara cobaan Allah, wal ju'i lapar. Kekurangan bahan makan dan sebagainya itu udah biasa. Seharusnya ada tahu dan tempe, tapi ternyata yang ada tempe. Kadang yang ada cuma kecap dan nasi, itu biasa udah. Terus wanaksim minal amwali, kekurangan harta benda nomor 3 itu biasa. Kekurangan harta benda, istilah bahasa orang Jawa, air laut itu bisa pasang bisa surut. Orang kaya kebutuhannya ya besar, kalau orang kecil ya kebutuhannya kecil. Jangan kau anggap itu orang kaya gitu. Jangan. Terus sama apa pinjam uang seenaknya sendiri, jangan. Orang besar kebutuhannya besar, orang kecil ya kebutuhannya kecil. Tanyakan apa Tazenal, kadang ya pusing. Belum di santri yang gratis, ya Allah ya Rabbi, uang dari mana? Di saku sepi. Ayo. Mana saku sepi? Padahal besok jam 7 harus sarapan, uang dari mana ya? Tapi Allah membuat orang itu hidup, Allah ya tanggung jawab, tapi tidak tanggung jawab. Zaman mau ngirim anaknya kadang buat makan sulit. Ini hari Ahad apa? Saatnya ngirim, di mana ini? Gimana? Oh, itu biasa. Lah buktinya saatnya sarapan ya sarapan. Saatnya kesini ya kesini, kemungkinan mau kesini udah punya bensin sama nada, namanya orang, 10.000, udah remak. Tapi yo karena keyakinan dan tekad ya buktinya nyampe kesini. Itu biasa. Wal anfusi, ya diri kita sendiri dan hewan-hewan yang punya nyawa. Kadang-kadang mati, sakit, itu biasa. Itu wal anfusi. Wasamaroti, ya buah-buahan, bukan makanan apa saja, ya yang dari tanaman kadang-kadang tidak berhasil, kadang-kadang berhasil. Tanyakan tani apa? Sanadi, nanam jagung. Enaklah. Bulan 1 panen, ternyata tidak panen. Tadhati, pinjam utang, pinjaman ambil 2 juta, diandalkan gedang, nanti bayar gedang enak sih lebih. Ternyata pisangnya kena virus mati. Tapi ya buktinya bagaimanapun niat bayar ya tetap bisa bayar, entah bagaimana caranya tetap Allah akan nulung. Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kapan sabar ya bahagia. Lah itulah kuncinya. Kalau ada cobaan sabar, kalau sabar ya lulus, kalau tidak sabar ya tidak lulus. Ya sampean bayar utang tidak kuat, kok ada apa? Sepeda motor tetangga di depan rumah. Soal kurang sahabat, ambillah sepeda motor, ambillah kambing, ngecuk buat bayar utang. Jadi sampean menghadapi cobaan ujian kurang sabar ya ndak lulus, sing kuncinya terakhirnya gimana? Wa basyiris sabirin, bahagianlah wahai Muhammad orang-orang yang sabar. Tapi sulit ya menyadari cobaan, menyadari ujian paling repot. Berarti kalau sampean punya hati begini, saya dicoba, diuji, diterima dengan lapang dada, berarti zaman termasuk tingkatan wali.
Kalau kita apalagi wali ulama tidak kadang-kadang iman kita masih ngam. Wong pancen tingkatan-tingkatan masih gimana ya? Masih tingkatan ibtidah. Saya kira tadaim masih belum kuat ya. Tidak kuat, tidak punya duit diomeli istri. Waduh, pusing. Wong tingkatannya masih begini, belum kelasnya. Wa fi hadisi Abi Hurairah lan ing dalem hadise Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah apa saktemene Rasulullah. Ini ya, anna naibul fa'il, fi'ilnya disimpan, asalnya waruwiya fi hadisi Abi Hurairah anna Rasulullah apa saktemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khobar anna qala iku dawuh sapa Rasulullah. Dawuhnya qala Allahu tabaraka wa ta'ala ila akhirih. Hadis qudsi. Qala Allahu dawuh sapa Allah tabaraka wa ta'ala. Idza btalaitu nalikane nyoba sapa ingsun abdi ing hamba ingsun al mukmina kang mukmin falam yashkuni, jangan dibaca falam yashuka, nanti artinya ragu. Syaka yashku itu artinya lapor atau wadul, jangan syaka yashuku, syaka yashku, falam yashku nih asalnya sebelum ada lam yashku ni ada lam falam yashkuni. Falam yashku mongko ora wadul sapa abdini ing ingsun ila awaidihi maring pira-pira blai abdi. Ansyadtuhu mongko melepas sapa ingsun hu ing abdi min iqali saking cancangan ingsun, saking iketan ingsun. Wabadal tuhu dal tasid lan paring ganti sapa ingsun hu ing abdi lahman ing daging khairan ingkang luwih bagus, maf'ul bih kedua badal tuhu milahmihi saking daginge abdi wadaman lan geteh khairan ing luwih bagus min damihi tinimbang geteh abdi wayastaknifu lan ngawiti sapa abdi al amala ing amal. Hadis qudsi Allah berfirman, apabila kami menurunkan cobaan kepada hamba kami tidak mengeluh atas musibah yang diberikan kepadanya. Allah janji kami akan melepas dari ikatan dan kami siap memberikan ganti daging yang lebih baik daripada daging asalnya, dan kami akan memberikan darah yang lebih baik daripada darahnya, dan akan langsung memulai amal, memulai kerja. Berarti orang punya cobaan nerima ikhlas ya akan diberi ganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
daripada sebelumnya. Dan memulai kerja, upama orang kerja masuk kelas, ya, baju zaman asalnya jelek, langsung diganti baju yang bagus. Yang asalnya celananya jelek, langsung diganti celana yang bagus. Tasnya jelek, dikasih tas yang lebih bagus. Sepatunya jelek, dikasih sepatu yang bagus. Kemudian kerja, kerja, anggaplah memulai kerja baru. Serba baru, tas baru, sepatu baru, sarung baru, songkok baru, anggaplah lebaran. Tapi syukur sabar, tidak mengeluh. Waruyan diriwayataken an Sa'idil dari saking Sa'id al-Maqbari qala dawuh sapa Sa'id sami tu krungu sapa ingsun Aba Hurairah ing Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu hale dawuh sapa Abu Hurairah qala Allahu ngendika sapa Allah tabaraka wa taala dawuhe inni abtali balayabli mutakalim wahdah ini satemene ingsun abtali iku nyoba sapa ingsun abdi ing hamba ingsun al mukmina kang mukmin fa idza lam yashku mongko nalika ora wadul sapa abdi ila awaidihi maring pira-pira blaine abdi halal tu mongko ngudari sapa ingsun mongko melepas sapa ingsun anhu saking abdi akdi ing ikatan ingsun wa badaltu lan paring ganti sapa ingsun lahu maring abdi lahman ing daging khairon ingkang luwih bagus min lahmihi tinimbang daginge abdi wadaman khairon min damihi tinimbang getih abdi summakul tu mongko nuli dawuh sapa ingsun lahu maring abdi dawe Allah istanif al amala istanif ngawiti sira al amala ing amal artinya pengertiannya ya sama dengan tadi persis. Qala Abu Abdillahi ngendika sapa Abu Abdillah Muhammad bin Ali At-Tirmidzi Muhammad bin Ali At-Tirmidzi radhiyallahu anhu dawe walaqad maritu lan yakti teman-teman lara sapa ingsun fi salifi ayami salif salafiyah sama saja itu maknanya fi salifi ayami ing dalem disike pira-pira dina ingsun maf'ul mutlak masdar marobotan kelawan loro falamma syafani mongko nalikane warasaken ing ingsun Allahu ta'ala sapa Allah ta'ala minha sangking maroboh masaltu fi nafsi masaltu mongko nggambaraken sapa ingsun
fi nafsi ing dalem ati ingsun, ma ing barang dabbara kang ngatur Allahu Ta'ala sapa Allah Ta'ala. Penjelasan dari ma min hadhil illati saking iki penyakit, fi miqdari hadhil muddati ing dalem kira-kirane iki mangsa, wa baina ibadatis saqalaini lan ing dalem antarane ibadahe jin lan manusa, fi qadri ayami illati ing dalem kira-kira pira-pira dinane penyakit ingsun. Fakultu mongko matur sapa ingsun, lau khuyyirtu lamun diparingi pilihan sapa ingsun, baina hadhil illati ing dalem antarane iki penyakit, wa baina antakuna lan antarane yen to ana li iku keduwe ingsun ibadatus saqalaini apa ibadahe jin lan manusa, fi miqdari muddatiha ing dalem kira-kirane mangsane hadhil illah, ila ayyihima maring endine illah lan ibadah, yamilu condong ikhtiari opo pilihan ingsun. Asal ibarat ini yamilu ikhtiari ila ayyihima, asalnya gimana? Yamilu ikhtiari ila ayyihima, fasahha mongkosah azmi opo nejo ingsun, wadama lan langgeng yakini apa yakin ingsun, wawaqofat lan mandek basiroti apa peningal ati ingsun, anna mukhtarallahi ing setuhune pilihan Allah aksaru iku luweh akeh syarofan apane mulya, anna mukhtarallahi khobar anna aksaru iku luweh akeh syarofan apane mulya, wa a'dhamu lan luweh agung khotoron apane pangkat, wa anfa'u lan luweh manfaat akibatan apane akibat, waya utawi illat al illatu iku illat allati al illatu iku illat allati dabbaroha kang ngatur sapa Allah ha ing allati, wala syauba lan ora ana campur iku maujud penyakit murni Allah, fihi ing dalam al illat, fihi kok ayat biasa,
Idza kana fi'luhu idza kana nalikane ana idza kana fi'luhu idza kana nalikane ana fi'luhu apa penggawene Allah. Ini kana arti tambah khobar. Fasyattana baina fi'lihi bika litan juwabi wa baina fi'lika litan juwabi. Fasyattana mongko adoh banget langsung fa'il baina fi'lihi opo antarane penggawene Allah bika kelawan sira litan jua supaya selamat sapa sira bihi kelawan fi'lihi wa baina fi'lika lan ing dalem antarane penggawe sira litan jua supaya selamat sira bihi kelawan fi'lika. Falamma ra'aitu mongko nalikane ningali sapa ingsun zalika ing mengkono syattana dakka fi aini dakka mongko lembut fi aini ing dalem pandangan mripat ingsun ibadatus sakolaini apa ibadai jin lan manusa fi miqdari tilkal muddati ing dalem kira-kirane mengkono-mengkono mangsa fi jambima ing dalem arae barang ata kang teka apa ma ni ing ingsun maatani ya penyakit tadi fasorat mongko dadi al illatu apa penyakit indi ing dalem menurut ingsun nikmatun iku nikmat wasorat lan dadi an nikmatu apa nikmat minnatan iku anugrah wasorot lan dadi al minnatu apa anugrah amalan iku angen-angen iku cita-cita wasorol amalu wasorol lan dadi al amalu apa angen-angen atofan iku welas fakultu fi nafsi fakultu mongko ngucap sapa ingsun fi nafsi ing dalem ati ingsun ucapannya begini bihadza kanu yastamirruna fil balai ala thaibin nufusi ma'al haqqi asalnya gini kanu yastamirruna fil balai ala thaibin nufusi ma'al haqqi bihadza kelawan iki illat sorotil illah kamu ono sapa sufiyah yastamirruna iku netepi sapa sufiyah fil balai ing dalem cobaan ala thaibin nufusi ing atase legane pira-pira ati ma'al haqqi ing dalem sertane Allah kang hak ma'al haqqi ing dalem sertane Allah kang hak. Abu Abdullah Muhammad bin Ali At-Tirmidzi berkata begini
saya itu sakit pada tempo hari. Ya, akhirnya saya sembuh dari penyakit itu. Saya berpikir penyakit itu yang saya derita, ya. Terus ya, yang saya derita selama beberapa hari. Dengan orang itu sehat, jin menusuk ibadah dengan kondisi sehat itu apa? Wa baina ibadatis saqalaini. Jin menusuk ibadah dengan kondisi sehat. Saya pikir-pikir, hati saya tanya kepada hati saya sendiri, baik yang mana ibadah dengan keadaan sakit dan ibadah dengan kondisi sehat. Saya itu mikir-mikir, penyakit yang ngatur ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati saya berkata, juga sangat meyakini ya bahwa penyakit dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat besar nilainya, tidak bisa diganti dengan apapun. Berarti kesimpulannya, tapi ini bukan kelas kami, kelas Syekh Abu Abdullah, ibadah kondisi sakit itu lebih istimewa daripada ibadah kondisi sehat. Kita kuat kira-kira, kita ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan sehat walafiat. Lah ini yang saya minta. Tidak kuat. Bukan kelas kita, jangan dikelas-kelaskan. Berarti ya, sehat walafiat itu nikmat. Tapi di atas nikmat ada nikmat lagi, nikmat sakit. Nikmat berarti urutannya, nikmat iman satu, nikmat sakit tingkatan kedua, nikmat sehat itu ketiga. Tapi ya bukan kelas kita, ini kelas wali. Kalau kita sakit tidak bisa pipis, nangis, dek sakit mas, bener sakit nyok. Ya kalau menurut saya Abdullah, ya gimana, rumah sakit tidak payu. Sakit alhamdulillah gitu. Itu kalau menurut Syekh Abdullah. Kalau kita ngomong alhamdulillah tapi tidak percaya, lah buktinya ketika sehat sabar, ketika sakit ngamukan macam-macam, tandanya tidak nerima tentunya. Oh iya saya sabar, tapi hatinya tetap tidak sabar, buktinya gampang emosi dan macam-macam. Menjawab, ternyata sakit itu ada nilai plus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti saya mikir si A ibadah kondisi sehat, jin ibadah kondisi sehat, ibadahnya 20 hari. Si fulan ibadahnya 20 hari, tapi keadaan sakit itu lebih istimewa. Pada sakit kok nilainya lebih istimewa yang sakit itu daripada yang sehat gitu. Ya memang betul ya, keterangan kitab Tanqihul Qaul yang dikarang oleh Imam Nawawi
sakit 1 hari itu menghapus dosa 1 tahun. Tapi ada, saya jenguk Tat Hadi sakit. Tat Arif ya, saya doakan mudah-mudahan saya sakit-sakitan ya. Gimana? Mudah-mudahan Tat saya sembuh Tat. Berarti para ulama mutasawwifin ya, ya, penyakit itu merupakan nikmat, merupakan anugerah yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan kelas kita belum layak masuk ke kelas tersebut. Kalau sakit gigi, sakit ya dicabut giginya, kok repot-repot. Ayo tataim sakit, cong pijet ngerenyeng cong sakit. Nggak ada ceritanya. Tat zaman sakit saya pijet, nggak usah sakit, nggak usah. Saya itu lebih nyaman sakit daripada sehat. Nggak kira. Fasyattana baina fi'lihi bikalitan juwabihi wa baina fi'lika litan juwabihi. Saman ibadah itu termasuk kalimat fi'luka. Paham ya? Ibadah kalimat fi'luka. Lah sampan sakit termasuk kalimat fi'lullahi. Lah fi'lullah yang diberikan kepada sampean yut tujuannya sampean agar selamat kan gitu. La fi'luka sampean setiap hari ibadah sholat macam-macam tujuannya yo agar selamat. Tapi fi'lullah lebih istimewa daripada fi'luka. Meskipun sampean tujuannya sama-sama agar mendapatkan selamat dunia dan akhirat, gitu maksudnya loh ya. Oh ya repot. Waduh, tidak kuat, bukan kelasnya. Wa bihadzalladzi inkasyafa kanu yafrahuna bil bala'i. Wa bihadzalladzi lan kelawan iki perkara keterangan maksudnya inkasyafa dadi jelas apa alladzi. Berarti jelas kanu yafrahuna bil bala'i. Kanu ana sapa sufiyah yafrahuna iku bungah sapa sufiyah bil balai kelawan cobaan. Para wali, para sufiyah sangat bahagia atas cobaan Allah yang diberikan. Itu sangat bahagia para wali. Intaha wus rampung apa dawe Imam Abu Abdillah. Intaha wus rampung apa qala Abu Abdillah. Fahadihi mongko utawi ki illat hiya huwa ya hadihi wijhatut ta'arrufi iku dalan kenal allati fataha kang buka ha ing allati Allahu ta'ala sapa Allah Ta'ala lahu maring uwong wa hasolat lan hasil lahu ketuwe uwong al ghibtatu apa keuntungan
biha kelawan allati atau al-illah sama saja. Wa asaroha lan milih sapa Allah ha ing hadhil illah ala ibadati saqalaini ing atase ibadahe jin lan manusa wallahu a'lam. Berarti kita dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini sebagai alat perkenalan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah kenal kepada kita, kita supaya kenal pada Allah Subhanahu wa taala, maka diberi cobaan. Wa asaroha ya, ibadah keadaan sakit itu lebih dipentingkan oleh Allah, lebih diistimewakan oleh Allah daripada orang atau jin ibadah dengan keadaan sehat walafiat. Tapi kalau kita gimana? Setiap hari mudah-mudahan sehat walafiat. Saya tidak sanggup kalau punya penyakit seperti penyakit yang dialami oleh para wali, tidak kuat. Sama kuat tak kira-kira? Tidak kuat. Maklum. Darah dagingnya, tulangnya udah bernafaskan mengalir dengan kalimat Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya sampai ada zikir la ilaha illallah hayyun maujud. Maujud itu jangan disalahkan, Allah diwujudkan salah. Kalau diartikan diwujudkan salah besar, karena itu dari wajada yajidu wujudan. Wajada itu artinya dua, ada yang arti nemu berarti mutaaddi, ada yang wajada arti ada, ya tinggal masdarnya. Wajada yajidu wijdanan itu arti nemu. Nak wajada yajidu wujudan itu arti wujud. Kalau maujudun itu diartikan diwujudkan, rusak bahasa tauhid. Kalau maujudun itu diarti diwujudkan, mestinya bukan maujudun, dari apa? Mesti mujadun. Coba zaman kias awujada yujidu ijadan wa mujadan fahuwa mujidun wa dzaka mujadun. Kalau sampan pikir kok begini, la ilaha illallah hayyun mujad, harus langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti maujudun Allah yang bersifatan wujud. Lah wujudnya Allah itu tidak bisa dibayangkan seperti apa, tidak bisa dilihat seperti apa, cukup fi af'alihi wa sifatihi, melalui af'al Allah, melalui sifat Allah. Tidak usah jauh-jauh, kok ada bintang, berarti ada yang buat bintang, berarti termasuk afalnya Allah itu bintang umpama. Kita setiap hari dapat makan minum macam-macam, berarti tandanya kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Berarti tandanya Allah mempunyai sifat Rahman Rahim. Makanya apa? Maujudun fi af'alihi wa sifatihi, itu kalau bahasa tauhid. Apa? Maujudun fi af'alihi wa sifatihi, maujudun Allah kang bersifatan
wujud. Lah wujudnya Allah itu cukup melalui fi af'ali wa sifati. Ya. Lah itu zaman ingat-ingat ada nadzuman abda'u bis fallahu maujudun qadimun baqi. Fallahu mongko Allah maujudun iku kang wujud. Jangan begini, maujudun iku kang diwujudaken, salah besar. Iku kang maujud. Bahasaku repot-repot, bahasaku masya Allah. Lah ya kan gini ya, qala yaqulu kan berkata, tapi jangan langsung berkata, dilihat masdarnya. Kalau qaulan berkata, kalau qala yaqulu qailulatan, tak tidur. Makanya ada pepatah mangkola tahtas syajarati falyatawaddo. Bingung sampean, barang siapa yang berkata di bawah pohon maka wudu. Bukan begitu yang dipandang dalam bab ibadah, yang dibuat ukuran bab ibadah adalah akal sehatnya seseorang. Nomor 2, zatnya, zahirnya sesuatu. Zatnya atau zahirnya sesuatu. Dah. Sekarang kita bahas bima fi lonil mukallafi. Ya. Orang kecil, anak masih kecil tidak wajib sholat kan gitu. Ya ndak sah sholatnya. Sebab ini belum mukallaf, Faham ya? Sebab belum mukallaf. Ya. Dah. Makanya orang kalau udah meninggal kan dimandikan, setelah itu diwuduni macam-macam. Kadang disentuh oleh orang yang bukan mahramnya. Jangan disentuh, itu batal. Yang batal bukan mayitnya, yang menyentuh itu yang batal, karena mayit itu udah mati, berarti tidak mukallaf, tidak punya akal sehat. Ya. Terus ya, masalah bima fi nafsil amri, bab ibadah itu yang dipandang juga zahirnya perkara, zatnya perkara. Sampan upama punya harta haram banyak, entah menang apa, buat haji, haji itu sampan udah wukuf ke Arafah macam-macam, udah memenuhi syarat macam-macam, itu haji sah, penting udah memenuhi syarat. Bima fi nafsil amri, haji kan apa syaratnya, kewajibannya apa, ya udah ditepati, udah ya. Namun diterima tidaknya, insya Allah jelas tidak diterima, karena yang dipakai uang apa? Itu urusan fikih, sah itu belum pasti diterima. Gini ya, contoh lagi, taksana di ini sholat zuhur, guys. Pakaian yang dipakai, pakai curian tangga, pakai sholat, kan udah wudu, udah madhab kiblat, baca fatihah macam-macam, ya sah, tidak sah berfikih. Tapi insya Allah banyak tidak diterimanya. Diterima tidak aja kan urusan ini ya, urusan fikih ya sah. Ya itu urusan apa? Li'annal ibrata ya fil ibadati bima fi dhannil mukallafi wa bima fi nafsil amri. Terus di situ dilanjutkan ya wa fil uqudi. Tapi kita fatwa itu ada yang tulisannya kurang. Terus wa fil uqudi bima fi nafsil amri faqat. Ya, berarti ya gimana? Wa fil uqudi, tapi kita fatwa ini ada yang kurang, ada wawunya, kadang kesulitan. Wa fi nafsil apa? Wa fil uqudi
bima fi nafsil amri faqat ya wa fil uqudi bima nafsil amri faqat. Urusan akad apa saja, akad nikah, akad jual beli, yang dipandang adalah zatnya perkara, dohirnya perkara. Dah, guys. Ya, kita beli nangka, ndak usah ngurusin nangka itu hasil dari mana. Penting ijab kabul, yang beli besar beres. Itu urusan beli, ndak usah tasawuf loh. Beres. Wis. Akad nikah itu meskipun ndak mukalaf ya sah, kata sama ndak sah. Upama Pak Zainal itu punya putri, tidak dong. Tak Sanadi punya cowok, ya tidak dong, agak stres. Dinikahno sah sama ndak sah. Penting ada ijab kabul, ada saksi, ada wali, ada suami, ada istri, beres. Ya, Tat Hadi punya anak usia 1 hari bayi. Tat Umar ya punya anak usia 1 hari, dinikah sah pada sah. Penting ada rukunnya nikah itu zaujah, zauj, apa ini? Wali, saksi, sigot, ini jawab kabul sah. Ya, itu urusan akad yang dipandang hanya fi nafsil amri, zatnya perkara, dohnya perkara, tidak urusan akal sehat orang mukallaf. Ya. Lah terus di situ sekalian, agar buat bisa bandoman ini lain lagi ya. Ya, termasuk ya nikah. Ya. Kan rukunnya nikah kan ada 5 ya, zaujah, zauj, terus wali, saksi, ijab kabul. Sekarang di antara syarat zaujah 1 huluwun anin nikah. 3 syaratnya. 1 huluwun anin nikah, istri itu tidak punya suami. Tadi kok nikah dengan perempuan masih punya suami, ya ndak sah karuan. Nomor 2 apa? Huluwun anil iddati, perempuan ini kosong dari iddah. Tadi nikah dengan perempuan, dihitung-hitung perempuan ini masih belum lepas iddah dari suami, ya, itu yang barusan cerai, ya ndak sama, belum habis iddahnya. Nomor 3 takyin. Takyin ini dinyatakan dengan sejelas-jelasnya. Itu takyin namanya, itu Fathul Mu'in juga bab nikah. Dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Takyin ada 3 syarat ya. Hulwun anil nikah, hulwun anil iddah, terus takyinun, dinyatakan dengan sejelas-jelasnya takyin. Ya. Lah takyin itu ada kalanya bil isyarah. Ya. Ada kalanya bis sifat. Ya. Ada kalanya bil ismi, nama. Ya. Takyin ada kalanya bis sifat, apalagi bil isyarah, bil ismi. Lah, isyarah bis sifat, isyarah bil apa? Bil isyarah bis sifat itu lebih kuat daripada gini, takyin bis sifat. Takyin bil isyarah itu lebih kuat daripada takyin bil ismi. Sekarang gini ya, saya punya putri Tat Hadi, Anda saya nikahkan dengan putriku
ini yang bernama Fatimah. Padahal namanya bukan Fatimah, keliru, tetap sah. Sebab ada ini kan isyarah putri ini yang saya naya Fatimah, padahal bukan Fatimah, sah. Atau gini ya, ya, saya nikahkan Anda, wahai saudaraku, Tadhati, Anda saya nikahkan dengan putri saya yang pertama, namanya Fatimah. Kan yang pertama, padahal bukan Fatimah yang pertama, Khalidah, sah. Ada yang sifat itu. Makanya kadang-kadang Tadhati namanya orang lugu nikah kena prank, kena prank, ayo sah. Kok mau ndak mau Tadhati. Kalau mau sendak ya udah. Ya, penting ya ini nonton nih yang keluarkan adiknya kelihatan cantik dan sebagainya. Yang keluar adiknya. Tapi hatiku ya udah usah tanya-tanya, penting adiknya, ndak usah tanya namanya siapa. Pas pernikahan ternyata dapat kakaknya. Saudara adik saudara kakak adik kan mirip-mirip. Nah, setelah halan sah. Yes. Loh. Kadang tidak tahu 2 hari barusan tahu loh. Dulu ini namanya orang kan politik, adiknya jangan muncul duluan. Nanti kalau udah dapat seminggu. Lah apa? Saman? Iya. Adik saya. Loh. Dulu saya kok ya sah. Cuman semuanya tergantung pada sampean. Kalau sampean gugat cerai berarti sampean ya tidak salah, kan sampean ketipu sampean. Paham ya? Kan sering kayak gitu, sering ya, sering orang lugu gimana kena make up. Dek, dulu sampean kok putih loh. Wong dulu adiknya yang keluar, tapi yang kalau dinikahan kena kakaknya, penting udah takyin apalagi. Tadi Anda saya nikah dengan putri saya, apalagi dijejerkan. Paham ya, kita sering tertipu itu ya sah. Makanya sampai takyin bil isyarah, takyin bis sifat itu lebih kuat aqwa minal ismi daripada takyin bil ismi wa in ayyana bi ghairi ismiha. Meskipun tidak nyesuai dengan namanya. Penting takyin menangan, takyin bisifat bisyarah. Makanya hati-hati. Saya punya temen, Tat, saya nikah Tat, udah berapa hari, 2 minggu, terus kena prank Tat, terus udah Tat, terus saya mau ceraiku ya kasihan Tat, ya gimana Tat, ya udah teruskan, udah mau apa lagi. Kan biasa kadang kan ya mbak cantik gembrot ada apa sih ini adik langsing sama nonton yang keluar adik. Karena prank usah, penting tadi udah bitain. Masalah mau tidak mau itu terserah, tergantung pada sampean ya. Ini sekedar pengajian yang saya terangkan dalam pertemuan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya fitunya wal akhirah. Insyaallah ini penutupannya, tapi mudah-mudahan tidak penutupan terakhir, tapi insyaallah masih, mudah-mudahan masih ada pertemuan lagi ya. Ihtina
Berarti ya syaratnya zaujah harus apa? Khuluun anil nikah wa khuluun anil iddah wa ta'yinu, terakhir wa ta'yinu ya, wa ta'yinu. Berarti kaidah fikih ini ya ilatnya satu, penting mahalul ilahnya itu sama. Ya, ilat satu, tapi mahalul ilat penting sama, ada masalah. Terus ya, ini kaidah fikih. Insya Allah kaidahnya ini ada dalam kitab Asbah wa Nadhair. Juga ada di kitab Nihayatul Zain yang dikarang oleh Imam Nawawi mensyarahi kitab apa? Kitab Fathul Mu'in. Begini ya. Makanya kita kalau keluar, insya Allah nambah pengalaman. Setiap daerah itu punya tradisi yang unik, ya. Kadang Jumatan sama-sama, setelah Jumatan loh sholat zuhur juga bersama-sama, itu ada kalau sama sering keluar ya, sebab di situ itu ya ada kaidahnya ya. Al-Jum'atu ya ibadatu mustaqillatu anil dunya ya, ibadatun mustaqillatun anil dunya. Ada yang mengatakan ya al-jum'atu ibadatun ghairu mustaqillatin anil dunya ya. Ya. Ibadatun mustaqillatun anil dunya. Nomor dua, ibadatun ghairu mustaqillatin anil dunya. Yang pertama gini Pak, Jumatan itu adalah ibadah yang mandiri dari zuhur. Ibadah yang mandiri dari zuhur. Itu tadi. Berarti kalau Jumatan ya ada orang yang mengulang lagi sholat zuhur nggak ada, dengan alasan al-jum'atu ibadatun apa mustaqilatun anil duhri, ibadah yang mandiri dari zuhur. Berarti kalau meskipun Jumatan ya masih harus sholat zuhur. Terus ya yang nomor dua ya al-jum'atu ibadatun ghairu mustaqillatin anil duhri. Jumatan itu ya tidak mandiri dari zuhur. Jadi mana? Kalau udah Jumatan ya udah nggak usah zuhur. Jadi menurut yang kedua ini berarti al-jum'atu ibadatun ghairu mustaqillatin anil duhri. Silakan kalau kita sedang pergi kita jamak, kita kosong misalkan, maksudnya begitu ya. Berarti sama misalkan ya pergi ke jauh ya, selesai Jumatan langsung sampean sholat asar jamak takdim. Itu kedua gimana? Al-jum'atu ghairu mustaqillatin anil duhri ya. Ya, keterangan ini ya insyaallah ya, insya Allah pasti. Tapi asbah nanti kalian patut kita Asbah wa Nadhair dan ada dalam kitab Nihayatul Zain yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Badri.
mensyarai kitab Fathul Mu'minin. Mudah-mudahan ya ini mudah bermanfaat. Dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na syaqiyya wa la mahruma. Allahumma sallimna wa afina wa'fu anna waghfir lana warhamna warḍa'na wa taqabbalna du'ana. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.